Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Fiza Renesco, STB 5069, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin Pak, izin. Di sini saya akan membahas isu tentang pemasyarakatan, yaitu implementasi program pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan. Yuk, langsung saja kita bahas. Implementasi program pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan. Program pertanian di lapas merupakan bagian dari pembinaan kemandirian narapidana dengan memanfaatkan lahan yang tersedia untuk kegiatan seperti penanaman hortikultura, budidaya sayuran, serta peternakan skala kecil. Program ini tidak hanya bertujuan membekali keterampilan praktis bagi narapidana, tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan internal lapas, serta mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal. Melalui kegiatan ini, narapidana tidak hanya mengisi waktu dengan aktivitas yang produktif, tetapi juga memperoleh pengalaman kerja yang nyata yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Selain itu, program pertanian juga berkontribusi dalam membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, serta meningkatkan rasa percaya diri narapidana sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Namun, demikian dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program. Di samping itu, kurangnya tenaga pembina profesional di bidang pertanian menyebabkan proses pembinaan belum berjalan optimal. Pemanfaatan lahan yang belum maksimal serta belum terintegrasi program dengan pasar atau pihak ketiga juga menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan dan pengembangan program ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mengoptimalkan program pertanian di lapas. Peningkatan kualitas pembinaan, penguatan kerjasama dengan pihak eksternal, serta penerapan inovasi pertanian menjadi langkah penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan narapidana yang mandiri dan produktif. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana mencakup pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja produktif seperti pertanian. Nah, teman-teman, kasus ini bisa kita terapkan 6 topi berpikir dalam menangani kasus ini atau dalam menguling kasus ini. Apa saja sih 6 topi berpikir itu? Mari kita bahas di video berikutnya. Dalam kasus ini, kita bisa menggunakan 6 perspektif topi berpikir atau yang lebih dikenal dengan 6 thinking hats. Topi putih fokus pada fakta dan data seperti program pertanian termasuk dalam pembinaan kemandirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Banyak lapas memiliki lahan tidur yang belum optimal dimanfaatkan. Program pertanian sudah diterapkan di beberapa lapas sebagai bagian dari ketahanan pangan. Overcrowding meningkatkan kebutuhan konsumsi pangan di dalam lapas. Yang kedua ada topi merah, fokus pada emosi dan persepsi. Seperti narapidana merasa lebih bermanfaat dan produktif, narapidana merasa memiliki harapan untuk hidup lebih baik setelah bebas. Masyarakat ada yang mendukung karena kegiatan positif, masyarakat ada yang skeptis menganggap kegiatan tersebut tidak efektif. Topi hitam fokus pada resiko dan kelemahan seperti keterbatasan anggaran dan alat pertanian, kurangnya pelatihan teknis bagi narapidana, risiko gagal panen, program hanya formalitas tanpa output nyata, potensi penyalahgunaan kegiatan atau pengawasan lemah. Topi kuning fokus pada manfaat dan peluang seperti mendukung ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan, mengurangi biaya operasional atau pengadaan makanan,
memberikan skill kerja nyata bagi narapidana, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, serta potensi kerja sama dengan pihak luar, baik UMKM atau Dinas Pertanian. Topi hijau fokus pada ide dan kreatif seperti digitalisasi pertanian, kerjasama dengan Dinas Pertanian, program lapas mandiri pangan, program berbasis sertifikasi kerja, serta pemanfaatan hidroponik untuk lahan terbatas. Topi biru fokus pada kesimpulan dan rekomendasi, seperti program pertanian di lapas sangat potensial tetapi belum optimal, maka diperlukan peningkatan sarana dan pelatihan, penguatan kerjasama eksternal, dan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Program ini sebaiknya dijadikan model pembinaan unggulan. Selamat datang dalam analisis mendalam program pertanian di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana mencakup pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja produktif seperti pertanian. Program pertanian di lapas tidak hanya berfungsi sebagai pembinaan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan internal serta mengurangi beban anggaran negara. Pemanfaatan lahan tidur di lapas menjadi kebun produktif merupakan langkah konkret dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kita akan menganalisis program ini menggunakan metode Thinking Hat. Topi putih fokus pada data dan fakta objektif. Topi merah mengeksplorasi emosi dan perasaan. Topi hitam mengidentifikasi risiko dan tantangan. Topi kuning menyoroti manfaat dan keuntungan positif. Topi hijau mencetuskan ide-ide kreatif dan solusi baru. Topi biru merangkum dan mengambil keputusan. Melalui analisis ini, kita dapat memahami program pertanian lapas secara komprehensif, mendukung pembinaan narapidana, ketahanan pangan, dan efisiensi anggaran negara. Mari terus berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai perspektif, Thinking Hats, program pertanian di lapas memiliki potensi besar, namun memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Oleh karena itu, berikut rekomendasi praktis yang dapat diterapkan. Pertama, optimalisasi. Pemanfaatan lahan lapas perlu melakukan pemetaan dan identifikasi lahan tidur. Pengelolaan lahan secara terencana dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian secara maksimal. Kedua, peningkatan kapasitas narapidana. Memberikan pelatihan teknis pertanian seperti hortikultura dan hidroponik, menghadirkan tenaga ahli atau inspektur profesional. Tujuannya adalah menghasilkan keterampilan kerja yang nyata. Ketiga, penguatan kerjasama eksternal, bekerja sama dengan dinas lembaga pertanian, pelatihan kerja, serta sektor swasta agribisnis. Tujuannya adalah peningkatan kualitas produksi, akses terhadap teknologi. Keempat, integrasi dengan program ketahanan pangan, menjadikan program pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan lapas. Hasil panen diprioritaskan untuk konsumsi internal. Tujuannya adalah mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kemandirian. Kelima, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, membuat indikator keberhasilan seperti hasil panen dan jumlah peserta, evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Tujuannya adalah memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan. Keenam, pengembangan program berbasis inovasi, penerapan metode hidroponik, urban farming, dan pemanfaatan teknologi sederhana. Tujuannya adalah mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan efisiensi produksi. Program pertanian di lapas bukan hanya sekedar kegiatan pembinaan, melainkan merupakan strategi konkret dalam membentuk narapidana yang mandiri dan produktif. Dengan pengelolaan yang tepat, program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan di dalam lapas, tetapi juga menjadi bekal penting bagi narapidana dalam proses reintegrasi sosial setelah bebas. Nah, itulah akhir dari presentasi saya. Sebagai penutup, seluruh pemaparan yang telah disampaikan diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya pemahaman serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena
Saya membuka ruang yang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan di masa mendatang, serta berharap materi ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan mendorong terciptanya inovasi, serta perbaikan yang lebih baik ke depannya. Itulah akhir dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.